Penerbangan dari Shanghai telah tiba. Selamat datang para penumpang di Maladewa. Selamat menikmati liburan Anda. Nama saya Fang Hao, Direktur Operasi dari Grup Dingfeng. Seminggu lalu, karena menjamu klien, saya menghabiskan 180 yuan dan berhasil mendapatkan order 50 juta. Tidak diajukan sebelumnya. Tidak akan direimburse. Bahkan bonus akhir tahun saya dipotong 3 juta. Saya tahu, Nyonya Bos tidak suka saya, ingin memaksa saya mengundurkan diri. Lagi pula saya karyawan lama, N+1 butuh biaya tidak sedikit. Tapi tidak apa-apa. Saya ingin lihat, tanpa saya, kalian bisa beroperasi atau tidak. Halo. Direktur Wang, jangan panik. Kami sedang berusaha memperbaikinya. Sungguh memalukan. Direktur Lin, Dengarkan penjelasan saya. Sistem lumpuh total, seluruh grup kacau balau. Fang Hao, kamu cepat kembali ke sini dan selesaikan masalah ini. kebetulan tidak baik, Bu Bai. Saya baru saja mendarat. Ada apa? Tunggu saya selesai liburan dulu, baru kita bicara. Selamat pagi, Direktur Fang. Selamat pagi, Direktur Fang. Pagi, Direktur Fang. Pagi, Direktur Fang. Pagi, Direktur Fang. Selamat pagi, Direktur Fang. Fang Hao, kamu karyawan baru? Bu Bai, saya sudah 5 tahun di perusahaan. Kalau begitu kamu tidak tahu kondisi operasional perusahaan seperti apa? Menjamu klien, menghabiskan 180 yuan, tidak hanya melebihi standar makan per orang 50 yuan, tapi juga tidak melapor sebelumnya, jadi tidak akan direimburse. Bu Bai, mengenai hal ini, saya sudah melapor langsung kepada Direktur Lu dan mendapatkan persetujuan lisan darinya. Jamuan itu sukses, Direktur Zhou memperpanjang kontrak 3 tahun senilai 50 juta. 50 juta? Persetujuan lisan? Persetujuan lisan tidak dihitung. Ini tidak sesuai peraturan perusahaan. Harus diajukan seminggu sebelumnya dengan aplikasi tertulis. Bu Bai, masalah ini benar-benar terjadi tiba-tiba, saya sama sekali tidak punya waktu. Begini saja, uang ini saya tidak klaim dulu, semuanya tunggu Direktur Lu kembali. Lalu saya, memang gaya khasmu, mengandalkan status sebagai karyawan lama dan hubungan dengan suami saya, di perusahaan cari jalan belakang, kecanduan cari celah, ya? Bu Bai, saya dan Direktur Lu murni hubungan atasan bawahan. Bohong siapa? Fang Hao? Kalau bukan Lu Chen, kamu seorang wanita bisa sampai di posisi sekarang ini. Lu Chen sekarang koma, seluruh perusahaan saya yang pegang. Saya tidak akan izinkan angin tidak sehat seperti ini di perusahaan kita terus menyebar. Jadi, jangan harap bisa klaim lagi. Selain itu, untuk membersihkan disiplin, saya memutuskan membatalkan seluruh bonus akhir tahunmu tahun ini, total 3 juta. 3 juta. 3 juta. Bonus akhir tahun dibatalkan. Benar-benar. Benar-benar 3 juta langsung hilang. Ini bukannya agak berlebihan? Kamu tahu apa? Dia sengaja mempermalukan Direktur Fang. Memaksa dia mengundurkan diri sendiri. Tahun ini kondisi pasar tidak bagus. Perusahaan sedang memikirkan cara mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Nah, yang pertama kena imbas adalah Direktur Fang. Ini keterlaluan sekali. Fang Hao, ada yang ingin kamu katakan? Direktur Bai, alasan saya bisa mendapatkan bonus ini adalah karena sistem yang saya kembangkan dan rawat, sistem Xinjiang, menopang lebih dari 90% bisnis inti grup. Uang ini Adalah hak saya. salah menganggap platform sebagai kemampuan sendiri, sistem operasi yang jelek. Cuma diketik-diketik dan dirawat sedikit, layak dapat 3 juta? Saya tidak menuntut kamu atas bonus berlebihan di tahun-tahun sebelumnya. Sudah merupakan kebaikan yang terakhir bagimu. Direktur Bai, Xinjiang bukan sekadar sistem perawatan sederhana. Ini adalah satu set platform bisnis cerdas yang lengkap. Setiap tahun dapat menciptakan pendapatan ratusan juta. Cukup. Departemen operasi bukan departemen bisnis yang langsung menghasilkan profit. Kamu mau menakuti siapa di sini? Ini adalah surat pernyataan untuk melepas seluruh bonus akhir tahun-tahun ini secara sukarela. Cepat tanda tangan, jangan buang waktu saya. Direktur Bai, Manajer Umum Fang, telah mendapatkan 60% bisnis perusahaan untuk 3 tahun ke depan, hanya dengan biaya hubungan masyarakat 180 juta. Anda ini. Kamu bicara satu kata lagi.
Aturan adalah aturan. Bicara satu kata lagi, ikut hancur bersamanya. Tapi saya, Sudahlah. Jangan lanjutkan. ini keterlaluan sekali. Sistem ini adalah desainmu sendiri? Arsitektur yang jenius. Nona Fang. Ding Feng membutuhkan bakatmu. Selamat bergabung. Direktur Fang. Kamu bukan hanya tulang punggung perusahaan, tapi juga harta karun negara. Sistem Xingqiong yang kamu kembangkan telah mengubah hidup setiap orang. Untuk keamanan, hanya saya yang tahu. Kalau sistem Xingqiong adalah hasil jerih payahmu sendiri. Kebangkitan perusahaan bergantung padamu. Direktur Lu. Direktur Lu punya jasa mengenalkan saya. Mengingat dia adalah istri Direktur Lu, kali ini saya tahan saja. Saya akan mengambilnya kembali dengan cara saya sendiri. Baik. Saya tanda tangan. Lalu tunggu apa lagi? Cepat tanda tangani. 3 juta begitu saja dilepas. Uang ini benar-benar dia dapatkan dengan kemampuannya sendiri. Bisa begitu mudah melepasnya. Ternyata, seperti yang kuduga, dia memang wanita Lu Chen di perusahaan. Pas sekali manfaatkan ini untuk mengusirnya, bisa menghemat banyak uang juga. Langsung ditandatangani begitu saja ya. Lihat kan, ini adalah akibat melanggar peraturan perusahaan. Siapapun yang berani lagi melanggar peraturan seperti dia, tidak akan kami toleransi. Mengerti? Mengerti. Saya masih ada satu hal yang akan diumumkan. Fusin. Departemen Operasi dan Pemeliharaan kalian sudah lama, ada masalah kelalaian manajemen dan efisiensi karyawan yang rendah. Oleh karena itu saya dari luar negeri merekrut dengan gaji tinggi talenta tinggi ilmu komputer Fusin. Dia juga adalah sepupu saya, mulai hari ini, dia akan menjadi penasihat khusus kalian. Yang bertanggung jawab penuh mengawasi pekerjaan pemeliharaan harian Xingqiong. Manajer Fang memimpin kami 5 tahun, tidak pernah ada masalah. Dan siaga 24 jam. Ini juga disebut kelalaian. Seorang mahasiswa baru lulus, datang mengawasi manajer Fang. Ini kan sudah jelas, dikirim untuk membagi kekuasaan, menggeser manajer Fang. Saya tahu sebagian dari kalian menganggap Fusin masih muda. Tapi saya rasa di bidang teknologi bukan usia yang dilihat, tapi kemampuan saya percaya dia pasti lebih berbakat daripada beberapa orang yang mengandalkan cara untuk menduduki posisi ini dalam hal teknologi. Kedepannya mohon bimbingannya. Saya dan Ibu Bai kemarin semalaman menyusun peraturan baru Departemen Operasi Email sudah dikirim ke ponsel masing-masing mulai hari ini. Semua orang harus menjalankannya dengan ketat. Apa yang tertulis di sini? Siapa yang berani berkeberatan dengan penilaian saya? Langsung pergi dari sini. Saya tahu. Di perusahaan kita ada beberapa orang yang merasa perusahaan tanpa dia tidak bisa berjalan. Tapi saya beritahu kalian Ding Feng tanpa siapapun tetap akan berjalan. Masih lihat apa? Cepat selesaikan pekerjaan kalian masing-masing, jangan sampai ketahuan lagi, ada yang bermalas-malasan. Tanpa dukungan Lu Chen untukmu, mari lihat bagaimana kau bisa sombong lagi. Fusin ini jelas-jelas orang yang tidak kompeten. Lihat peraturan ini, dipersiapkan semalaman. Ke toilet lebih dari 5 menit, harus lapor. Sungguh menghina. Lalu cuti sakit ini, minta seminggu sebelumnya. Cuti duka juga begitu. Apa mau saya berziarah di perusahaan? Manajer Zhou. Bapak Fang, saya sudah dengar kabar di sana. Itu semua aturan perusahaan. Tidak apa-apa. Karena sekali makan, bonus akhir tahunmu hilang 3 juta. Begini, biaya makan dan bonus akhir tahun itu akan saya ganti pribadi. Tidak bisa membiarkanmu berusaha, lalu juga dirugikan.
Bapak Zhou, terima kasih atas niat baiknya, tapi uang ini tidak bisa saya terima. Urusan pekerjaan harus dipisahkan. Sejujurnya, perusahaan kami Hongsheng bisa bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti Dingfeng, itu karena melihat potensimu. Dan sistem yang kamu kembangkan, sistem Xingqiong, datanglah ke Hongsheng. Dengan bakatmu, di Hongsheng kamu bisa dapat panggung yang lebih besar dari Dingfeng, dan imbalan yang lebih besar. Bapak Zhou, terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Tapi, Direktur Lu punya jasa mengenali bakat saya. Saya rasa, beri Dingfeng satu kesempatan lagi. Baik, saya hormati pilihanmu, pintu Hongsheng selalu terbuka untukmu, ingat, di sini, selalu ada tempat untukmu. Terima kasih. Oh ya, kontraknya sudah saya tanda tangani dan cap, dikirim via pos, kamu ingat untuk menerimanya. Nama yang dipakai adalah namamu. Baik. Fang Hao ada paket kilat untukmu. Datang. Fang Hao, Jam kerja mau kemana? Direktur Bai. Saya hanya menerima paket. Peraturan baru yang baru diumumkan tidak dibaca. Menerima paket di jam kerja, menerima telepon pribadi, potong gaji 2 kali lipat. Tapi ini paket perusahaan. Paket perusahaan, kok pakai namamu? Kapan kamu bisa mewakili Dingfeng? Bohong saja tidak bikin konsep. Kalau tidak percaya, bisa kita periksa bersama setelah diterima. Tentu akan saya periksa. Tapi itu urusan terpisah. Sekarang kamu menerimanya, berarti melanggar peraturan perusahaan. Menurut peraturan baru, ditambah dengan sikap burukmu. Saya putuskan memotong gajimu 2 kali lipat. Sebagai peringatan, Ambil paket, gajinya dipotong 2 kali lipat. Itu keterlaluan banget. Iya. siapa yang berani meragukan cara saya mengelola, merasa hukumannya terlalu berat, atau kamu yang mau ganti uangnya? Ibu Bai, kamu yakin tidak boleh menerima paket? Benar kan? Yakin. Peraturan perusahaan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, kalau hari ini kamu terima harus dihukum. Baik, saya sangat mendukung peraturan perusahaan. Halo, paket ini saya tolak. Tolong dikembalikan ke alamat asal ke pengirimnya. Anda perlu tanda tangan di sini untuk konfirmasi penolakan. Sudah lihat kan? Mulai sekarang, siapapun yang berani bawa paket pribadi ke kantor saya lihat sekali, hukum sekali Fusin. Ikut saya ke kantor, kita bicarakan kerjaan dengan baik. Kah kali ini saya kerja bagus kan? Lan kan lumayan punya naluri, ini hadiah untukmu. Halo Pak Zhou, kenapa sampai menelpon saya sendiri? Ibu Bai perusahaan kami, Hongsheng baru saja mengirimkan kontrak perpanjangan ke perusahaan Anda, tapi ditolak. Apakah Dingfeng berniat secara sepihak membatalkan kerjasama kita untuk 3 tahun ke depan? Kalau tidak mau kerjasama, bisa bilang langsung. Apa? Kontrak? Pak Zhou, mungkin Anda salah. Saya tidak lihat kontrak apapun, apalagi sampai menyuruh orang menolaknya. Info logistik menunjukkan dengan jelas. Kalau perusahaan Anda bersikap seperti ini, kami rasa tidak perlu kerja sama lagi. Pak Zhou, biar saya jelaskan. Ternyata benar paket perusahaan, menurutku Fang Hao ini sengaja. Dia tahu itu paket perusahaan. Dia sedang memancing amarahku, menolak paket di hadapanku, dia sedang menjebakku. Fang Hao, berani-beraninya kau menolak kontrak dari grup Hongsheng. Kau sengaja, ya? Direktur Bai, aku hanya menjalankan peraturan perusahaan, atau dengan kata lain, perintah Anda. Apa salahnya yang kulakukan ini? Menggunakan ucapanku sendiri untuk melawanku. Aku peringatkan kau, Fang Hao, jangan berlagak pintar di hadapanku. Kalau proyek ini gagal, aku akan segera pecat kau. Direktur Bai, ini tidak masuk akal, peraturan perusahaan itu Anda yang buat, penolakan ini juga Anda yang setujui. Kalau begitu, bukankah tanggung jawab Anda justru lebih besar? Kau, Direktur Bai. Ini telepon dari Pak Zhou. kau segera angkat teleponnya. Selamatkan kontrak itu. Direktur Bai, telepon ini, aku tidak bisa menerimanya. Sesuai peraturan perusahaan, menghubungi klien, harus pakai telepon tetap. Saya tidak berani melanggar peraturan.
Uang saya tidak cukup untuk dipotong. Oke, Fang Hao, kamu memang hebat, peraturan ini saya hapus untukmu, tidak dianggap melanggar. Cepat angkat telepon, jelaskan ke dia dengan jelas. Maksud Anda, saya bisa pakai telepon pribadi untuk komunikasi dengan klien, kan? Iya, cepat angkat. Fang Hao, kamu tidak angkat telepon di sini. Kamu rekam apa? Rekaman kontrak. Sesuai peraturan perusahaan, menghubungi klien, harus ajukan dulu, ambil perekam suara di depan, buat catatan panggilan. Untuk komunikasi dengan klien, Yang ini juga saya hapus. Kamu cepat angkat telepon. maksud Anda? Saya tidak perlu perekam suara. Ah, iya, cepat angkat. Pak Zhou, maaf, tadi sibuk. Pak Fang, saya baru dapat kabar dari logistik. Katanya Anda sendiri yang menolak. Apa kami Hong Sheng ini? Ada yang salah? Membuat Anda repot? Kita bisa bicara? Pak Zhou bikin Anda salah paham. Maaf, saya pribadi tidak masalah perpanjang kontrak. Cuma, perusahaan baru keluarkan aturan baru. Karyawan saat jam kerja, dilarang terima paket. Jadi ditolak, maaf. Masih ada aturan kayak gini? Dari mana ini? Kuno banget sih. Siapa yang berani ketawa lagi? Langsung keluar. Kinerja bulan ini dipotong semua. Bilang ke dia kita. Sudah dibatalkan? Cepat kejar kontraknya. Pak Zhou, perusahaan baru cabut aturannya. Maaf, tolong kirim ulang kontraknya. Gak apa-apa, kalau kirimnya lama. Saya suruh sekretaris, langsung scan versi elektronik. Kirim dulu buat Anda konfirmasi, yang asli. Nanti saya kirim orang untuk antar. Baik, terima kasih. Bu Bai, gak perlu saya ulang lagi, kan? Fang Hao, dasar perempuan. Berani-beraninya mempermalukanku di depan seluruh departemen. Membuatku malu sekali. Sudahlah, Kak. Jangan marah, tenang dulu. Aku ada ide. Ayo kita lakukan. Ini semua salah Lu Chen. Perempuan itu, Fang Hao, baru berani semena-mena padaku. Santai. Sayang, akhirnya kau sadar. Gimana rasanya? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan perusahaan? Perusahaan ada aku yang jaga. Tenang saja. Kalau begitu, Fang Hao, dia bagaimana? Sebelum aku pingsan, dia dan grup Hong Sheng ada biaya makan bisnis. Aku setujui secara lisan. Kamu ingat untuk memberikannya reimburse khusus. Baik. Aku mengerti. Kamu istirahat yang cukup. Nanti aku akan menjengukmu. Baik, Baru sadar, hal pertama yang dicari malah perempuan itu, Fang Hao. Aku tak boleh biarkan Fang Hao, perempuan yang naik dengan cara kotor, terus bertahan di Dingfeng. Aku harus mengusirnya, enyahkan sepenuhnya. Fang Hao, mulai hari ini, Fusin adalah atasan langsungmu. Kamu harus bekerja sama sepenuhnya dengannya. Semua perintahnya harus kamu ikuti. Menyuruh mahasiswa baru lulusan, membimbing manajer Fang. Ini jelas-jelas mau bikin manajer Fang jengkel, ingin mengusirnya. Baik, saya mengerti, Direktur Bai. Kalau begitu, kedepannya harap manajer Fang. Oh, bukan, kepala tim Fang. Bimbingan dan arahannya. Gawat, inti bisnis Stardom error. Kode errornya adalah level A01. Panik apa? Cepat periksa, cari penyebabnya dan segera perbaiki. Ya, sedang diperbaiki. Instruksi perbaikan darurat tidak efektif. Errornya menyebar. Ini bukan bug biasa. Halo, Direktur Wang. Iya, betul. Kami sudah berusaha sekuat tenaga memperbaikinya. Sungguh minta maaf. Fang Hao di mana? Dulu masalah sistem, paling lama 2 menit dia pasti bisa menemukan dan memperbaikinya. Sekarang kenapa? Dia tidak masuk hari ini. Manajer Fang dia ada di sini. Kami akan berusaha sekuat tenaga memperbaikinya. Sungguh sangat menyesal. Fang Hao, kamu masih diam saja ngapain? Cepat perbaiki. Direktur Bai, Anda baru saja mengumumkan Fusin akan mengambil alih sepenuhnya pekerjaan sistem Stardom. Dia adalah atasan langsung saya. Saya tidak berwenang mengelola. Menanganinya sendiri adalah melangkahi atasan. Fusin, kamu yang tangani, kamu yang selesaikan masalah ini untuk saya.
Semuanya tidak perlu panik. Berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun, ini hanyalah masalah penyesuaian sumber daya kecil. 2 menit. Saya bisa menemukan dan memperbaikinya. Berhenti. Alarmnya benar-benar berhenti. Fusin. Kamu hebat sekali. Sudah kubilang. Ini sederhana. Dengan pola pikir operasional di dalam negeri, hal yang sederhana justru dibuat rumit. Makanya, baru ada orang-orang yang tidak kompeten. Menduduki posisi yang bukan haknya. Lihat, Fusin, ini baru orang yang benar-benar berbakat. Tindakannya tepat sasaran. Apakah ada di antara kalian yang masih meragukan? Direktur Fu? Direktur Bai. Masalah yang sebenarnya belum sepenuhnya teratasi. Itu hanya sementara tersembunyi satu lapis. Tidak lebih dari setengah jam, masalah ini akan meledak sepenuhnya, dan akan 10 kali lebih parah dibanding sekarang. Bicara ngawur. Fang Hao, apa kamu tidak suka melihat orang lain sukses? Apa kamu tidak suka aku mencari orang yang lebih baik? Ketua Fang, tolong jangan menilai penilaian profesionalku dengan pola pikirmu yang sudah ketinggalan zaman. Sayang, kenapa kamu menelepon? Bukannya dokter menyuruhmu beristirahat dengan baik? Bai He, apa kamu mencari orang baru untuk menggantikan Xiao Fang? Kamu terlalu ceroboh? Sayang, Dengarkan aku, Fang Hao, dia. Jangan lanjutkan. Orang lulusan luar negeri yang kamu cari ini sama sekali tidak kompeten. Segera batalkan penunjukannya. Serahkan sepenuhnya pada Fang Hao, dengar tidak? Dengar tidak? Tuan Lu. Tuan Lu, kenapa dengan Anda? Cepat panggil dokter. Fang Hao, laporanmu cepat sekali ya. Ku beritahu kamu, hari ini siapapun yang datang tidak akan bisa menolongmu. Sing Qiong yang kamu kembangkan memiliki risiko keamanan yang besar dan cacat desain. Sekarang, sebagai ketua dewan, ku kabarkan padamu. Kamu dipecat. Sekarang, sebagai direktur utama, saya beritahu kamu dipecat. Lebih dari 90% bisnis Dingfeng sepenuhnya dibangun di atas sistem Sing Qiong, dan kepergianku berarti orang yang paling paham sistem ini tidak akan lagi bekerja untuk perusahaan ini. Ketua Fang, mau nakut-nakuti siapa? Apa kamu kurang sering menjelajahi forum teknologi luar negeri? Untuk sistem level seperti Sing Qiong, konsep arsitekturnya sudah lama dimodularisasi. 2 hari saja, aku bisa bangun pengganti yang lebih hebat. Dengar tidak, Fang Hao? Fusin bisa buat dalam 2 hari. Sekarang kamu pakai sistem ini untuk mengancam siapa? Hari ini? Sebelum pulang kerja, kamu selesaikan prosedur resign dan serahkan semuanya. Itu HP saya. Fang Hao, kamu sudah resign. Telepon klien tidak ada hak kamu urus, telepon ini saya yang angkat. Fang Hao. Dengar-dengar Ding Feng memecat kamu? Kebetulan, kalau Ding Feng tidak mau mempertahankanmu, kami Hong Sheng membuka tangan lebar-lebar menyambut. Gaji pokok 5 juta tanpa target, ditambah bonus proyek dan insentif saham. Gaji pokok 5 juta tanpa target? Fang Hao, jangan ragu lagi, datanglah ke Hong Sheng. Pak Zhou, apa Bapak keliru? Fang Hao itu cuma Perempuan yang naik jabatan dengan cara curang. baiklah, kalau Hong Sheng suka jadi orang bodoh, perempuan ini kami Ding Feng tidak mau, anggap saja hadiah untukmu. Direktur Bai, saya butuh penjelasan. HP-nya, saya ganti. Dan kamu, sebelum pulang kerja hari ini, serahkan semua sumber klien di tanganmu kepada Fusin. Kurang satu, saya laporkan kamu melanggar perjanjian non-kompetisi. Menurut prosedur perusahaan untuk resign eksekutif, saya minta komunikasi terakhir dengan Pak Lu, beberapa pekerjaan harus disampaikan langsung padanya. Kamu tidak tahu malu, sudah kayak gini, masih mau manfaatkan suamiku dan sisa perasaan lama untuk coba balikan keadaan? Saya beritahu kamu, mulai sekarang, kamu segera lenyap dari pandangan saya. Saya tidak mau lihat kamu lagi. Direktur Bai, saya katakan untuk terakhir kalinya. Hubungan saya dengan Pak Lu murni hubungan atasan bawahan. Alasan saya bertahan di Dingfeng adalah karena dulu Pak Lu memberi saya kepercayaan dan platform. Kebaikan mengenali bakat ini, saya Fang Hao ingat dalam hati. Kami tidak butuh. Baik, kalau begitu, saya juga tidak mau memohon padamu. Saya mengundurkan diri secara sukarela. Gawat, sistem inti bisnis melaporkan error, kode error adalah level A09. Kamu kenapa sih? Bisa nggak kamu tangani ini? Masa sih?
Tadi semuanya. Dasar tidak berguna. Bisa nggak sih akhirnya? Fang Hao, cepat ke sini dan perbaiki untukku. Bu Bai, apa Anda lupa? Karyawan yang sudah resign tidak bisa mengoperasikan sistem. Selama kamu masih di perusahaan ini, kamu adalah karyawan Ding Feng. Aku perintahkan kamu sekarang juga, secepatnya, untuk memperbaikinya untukku. Baik, kalau begitu, di setengah jam terakhirku di Ding Feng, akan kubantu Ding Feng sekali lagi. Nanti, bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan keahlian Fang Hao. Kak, aku kan lulusan luar negeri. Barusan cuma belum terbiasa. Segitu aja kemampuannya, lihat sekali langsung bisa. Kepala Departemen Fang. Kenapa hari ini lambat sekali? Buku panduan menetapkan harus sesuai prosedur dan dijalankan dengan ketat. Setiap langkah harus diulang 5 kali. Baru bisa dijalankan jika tidak ada masalah. Sekarang mana sempat? Biasanya kamu nggak perlu kayak gini. Untuk masalah kode error, level A kayak gini, kamu cuma perlu lihat sekilas. Langsung tahu cara memperbaikinya. Banyak yang lihat nih. Kalau nggak segera diselesaikan, perusahaan hancur. Fang Hao, apa kamu di sini sengaja mengulur-ulur waktu? Aku peringatkan kamu. Kalau sistem ini nggak selesai dan mengganggu bisnis kami, semua tanggung jawab hari ini akan kamu yang tanggung. Bu Bai, saya menjalankannya dengan ketat sesuai aturan dan prosedur perusahaan, yang juga adalah pengaturan Anda. Kamu, Bu Bai, prosedurnya memang agak rumit, tapi sebentar lagi selesai. Tinggal 1% terakhir. kalau gitu, lebih cepat lagi. Kepala Fang, kamu ngapain? Saya sudah resign. Sebelum pergi, saya harus menghapus semua informasi ini, agar tidak bocor. Tinggal 1 menit terakhir. Cuma 1 menit. Selesaikan dulu baru pergi. Maaf. Saya sudah bukan karyawan Ding Feng lagi. Fang Hao, kamu balikin omonganku ke aku, ya? Apa kamu pikir perusahaan nggak bisa jalan tanpa kamu? Betul. Mau pergi ya pergi. Kamu pikir kamu seseorang yang penting? Baik. Kalau begitu, silakan cari yang bisa. Saya pergi dulu. Kakak, santai, jangan marah. Pergi sana. Kalau ingin mempertahankan sesuatu, harus membuat orang yang ingin menghancurkannya merasakan sakit. Fang Hao, dengar-dengar kamu dipecat? Datang ke Huaxia, gajinya kamu yang tentukan. Atau ke Baojie kami, platformnya lebih baik. Bapak Zhou, Bapak Wang, Bapak Shen, terima kasih banyak atas kehadiran kalian hari ini. Niat baik ini sangat kuhargai dan akan kuingat. Tapi untuk urusan pekerjaan baru, aku belum ada rencana untuk saat ini. Selama 5 tahun di Ding Feng ini, aku sudah mengerahkan terlalu banyak tenaga untuk Xingqiong. Jadi aku ingin mencari tempat yang tenang, untuk melihat dunia, menyusun pikiran. Memang harus istirahat yang cukup. Begini, semua biaya perjalananmu akan kami tanggung sepenuhnya. Grup Huaxia kami bekerja sama dengan beberapa resor yang pemandangannya indah. Kami bisa menyediakan kondisi perawatan terbaik. Untukmu kapan saja, kami, Baoji, juga punya layanan perjalanan custom kelas atas. Terima kasih. Perjalanan adalah urusan pribadiku. Aku akan menanggungnya sendiri, setelah kondisiku pulih. Jika ada kesempatan, kita bicara kerja sama lagi, ya? Baik, kalau kamu sudah mantap, kita bisa hubungi kapan saja. Sial, kenapa lagi nih? Gak apa-apa. Masalah kecil, coba lagi, isolasi dan restart saja. Ada apa ini? Prosedurnya sama persis, kok nggak mempan? Program jelek ini, ada berapa lapis nestingnya sih? Masalah yang paling rumit seringnya cuma butuh solusi yang paling sederhana.
Akhirnya tenang. Gak bisa. Sistem terus-terusan error. Sama sekali gak bisa masuk. Halaman troubleshooting. Pak Wang, jangan buru-buru. Kami lagi berusaha memperbaikinya. Lagi ada komplain dari klien. Katanya rugi 500.000 per menit. Tanya direktur teknik kita. Apa dia lagi cuti? Dulu waktu diperbaiki. Gak pernah selambat ini. Ribut apa lagi? Aku lagi nanganin. Bully, tenang saja, ini cuma masalah kecil. 5 menit, paling lama 5 menit lagi. Kamu ini bisa apa enggak sih? Telepon klien udah nggak berhenti-berhenti. Sistem ini lebih rumit dari yang kubayangkan. Arsitektur dasarnya sangat unik. Gawat. Sistem Sinkiong crash total. Beaconnya sama sekali gak bisa diakses. Gimana nih? Siapa sih yang otak-atik kode intinya? Tadi pagi masih bisa jalan walau lemot. Sekarang langsung crash. Aku cuma pengen optimasi interface-nya aja. Aku gak peduli caranya apa. Sekarang juga, sistemnya harus kembali normal. Pak Yuan, puncak ini kenapa sih? Kalian tahu berapa kerugian kami setiap menitnya? Pak Yuan, tenang dulu. Tim teknik kami sedang. Suruh Fang Hao angkat telepon. Aku cuma mau bicara sama dia. Fang Hao sudah tidak di sini lagi. Kami sudah merekrut orang baru. Aku gak peduli. 10 menit. Kalau dalam 10 menit sistem belum pulih, kita batalkan semua kerjasama, termasuk kontrak baru 20 juta itu. Dulu waktu Direktur Fang masih di sini, gak pernah ada masalah kayak gini. Dia selalu bisa identifikasi masalah dalam 2 menit. Sudah, Fang Hao lagi, Fang Hao lagi. Apa perusahaan ini tanpa Fang Hao gak bisa jalan ya? Sayang, Bai He, kamu ini lagi ngapain sih? Telepon komplain klien udah sampai ke aku. sistem bintang ada masalah, sedang diperbaiki. Kok kali ini lambat sekali? Bukannya Fang Hao ada di sana? Suruh dia segera tangani. Fang Hao lagi. Kenapa semua orang pada cari Fang Hao sih? Ya, dia tuh yang ngembangin sistem yang penuh bug. Sekarang kami semua yang nutupin. Kamu ngerti apa? Sistem mana yang gak ada bugnya? Yang penting itu, sistem bintang bisa bawa untung buat perusahaan. Sampai sekarang kamu masih membelanya? Lu Chen, aku tanya kamu, apa kamu suka sama Fang Hao? Apa yang kamu omongin sih? Aku ngomong sembarangan? Aku udah lama curiga hubungan kalian berdua nggak biasa. Hal pertama yang kamu lakukan pas bangun, ya nanyain dia. Sekarang perusahaan kena masalah. Hal pertama yang kamu cari ya dia lagi. Bai He, itu dua hal yang beda. Fang Hao adalah inti teknologi perusahaan. Inti teknologi? Menurutku intinya itu wanita. Aku baru saja memecatnya hari ini, langsung ada pria yang mau rekrut dia dengan gaji tinggi. Kalau nggak pakai cara-cara tertentu, mungkin bisa setinggi itu. Bai He, apa katamu? Kamu memecatnya? Ya, aku memang memecatnya. Wanita yang naik jabatan, pakai cara-cara seperti itu. Kalau tetap di perusahaan cuma bakal bawa masalah. Bai He, kamu gila. Fang Hao adalah sumber uang perusahaan, sistem bintang, hanya dia yang bisa kendalikan sepenuhnya. Kamu nggak sadar? Aku nggak tahu. Yang aku tahu, dia cuma seorang wanita yang cuma bisa merayu suamiku. Bai He, kau pikir teknologi dan klien ada di perusahaan, tapi teknologi intinya adalah milik Fang Hao, kamu. Cepatlah, cepat telepon Fang Hao, minta maaf. Aku tidak mau. Sudahlah. Dengan melakukan ini, kamu hanya akan memperburuk keadaan. Aduh. Kenapa kamu belum selesai? Sudah berapa lama ini, kamu bahkan tidak bisa menyaingi seorang wanita, dasar tidak berguna. Bukan, Kak. Sistem ini sangat aneh. Aku curiga. Sebelum Direktur Fang pergi, ya, dia pasti menanam bom. Kalau tidak, mana mungkin bahkan aku tidak bisa menemukan masalahnya. Ini balas dendamnya padamu. Memecatnya. Apa? Dia sengaja meninggalkan bom. Begitu dia pergi, bom itu meledak, membuat seluruh sistem perusahaan lumpuh. Ini jelas-jelas dia menjebakmu, membuatmu malu. Fang Hao. Kamu ini wanita. Mau pergi saja, masih mau menjebakku. Ibu Bai. Grup Hong Seng baru saja telepon bilang, kalau sistem kita hari ini tidak selesai diperbaiki, mereka akan memulai prosedur penarikan dana darurat.
Masih ada 3 mitra kerja. Saya tahu. Halo Fang Hao, kamu di mana? Sistemnya crash total. Seluruh sistem jadi kacau balau. Cepat kembali. Selesaikan masalah ini. Ibu Bai, kebetulan nih, lagi tidak pas. Aku baru saja mendarat. Ada apa? Tunggu sampai aku selesai berlibur. Nanti kalau mood sudah baik, kita bicara lagi. Fang Hao, berani-beraninya kamu. Aku perintahkan kamu segera pulang ke sini. Pak Bai, apa Anda lupa? Saya dan grup Dingfeng sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Anda juga tidak berhak lagi memerintah saya. Jangan main-main dengan saya. Fang Hao, jangan-jangan kamu pikir perbuatan burukmu tidak ada yang tahu sebelum kamu pergi? Kamu menanam bom waktu di sistem Xinjiang. Sekarang sistemnya lumpuh total. Ini pasti ulahmu. Jangan pikir saya tidak tahu. Kamu ingin menghancurkan Dingfeng. Saya, Fang Hao, dalam bekerja selalu jujur dan terang-terangan, karena sudah memutuskan untuk meninggalkan Xinjiang utuh untuk Dingfeng, tidak mungkin melakukan hal kotor seperti ini. Kamu bohong siapa? Fuxin sudah menyelidiki. Ini pasti ulahmu. Dengar ya, kalau hari ini kamu tidak menyelesaikan masalah ini, saya akan melaporkanmu atas tuduhan persaingan tidak sehat. Laporkan saya? Pak Bai, ini. Inikah sikapmu saat minta tolong? Kamu, Kalau mau saya kembali membantu, boleh. Pertama, kembalikan bonus akhir tahun saya 3 juta itu. Kedua, Anda minta maaf kepada saya secara pribadi. Fang Hao, apa kamu belum sadar? Atau otakmu error karena naik pesawat? Saya minta maaf kepadamu? Dan mengembalikan 3 juta. Jangan mimpi. Direktur Bai, kalau begitu, semoga Anda cepat menyelesaikan masalahnya. Fang Hao, cepat balik ke sini. Fang Hao, berani-beraninya kamu menutup teleponku, kamu tidak tahu diri. Aku akan membuatmu tidak akan pernah bangkit lagi. Aku akan membuat semua orang di industri ini tahu kalau kamu itu seorang perusak rumah tangga, membuat seluruh industri memboikotmu. Halo, wartawan Liu. Aku punya berita tentang seorang teknisi wanita yang harus kuberitahukan padamu. Pak Lu, Fang Hao, atas nama grup Puncak, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya padamu. Bai He, segala perbuatannya sama sekali bukan keinginan perusahaan, Fang Hao. Semua yang dia lakukan padamu, aku juga baru saja mengetahuinya. Tolong jangan kau samakan dirimu dengannya. Dia hanya kehilangan kendali karena melihatku dirawat di rumah sakit baru saja. Pak Lu, Anda tidak perlu minta maaf. Sebenarnya, aku tidak benar-benar marah padanya. Tapi, Aku hanya agak lelah. Selama 5 tahun di puncak ini, aku selalu seperti seutas tali yang tegang. Sekarang talinya putus. Justru aku ingin beristirahat dengan baik. Fang Hao, mengingat kita sudah 5 tahun berjuang bersama, bisakah kau membantu sekali lagi untuk menyelamatkan Puncak? Aku mohon padamu. Perusahaan kali ini benar-benar sampai di titik hidup dan mati. Pak Lu, jangan katakan lagi. Kali ini anggap saja aku membalas budi padamu. Aku bisa membantu Puncak dari jarak jauh, membantu kalian melewati kesulitan ini. Terima kasih banyak, aku tahu kamu pasti. Pak Lu, jangan buru-buru berterima kasih. Kali ini, aku murni hanya ingin membantumu. Dan tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Hao, itu sudah cukup. Asalkan kau bersedia membantu, bagaimanapun boleh. Fuxin, di mana dia? Saat-saat penting malah menghilang. Kalian semuanya tidak berguna. Bu Bai, Fuxin, ini adalah profesor saya waktu kuliah di luar negeri. Profesor Xue Qiang. Kebetulan beliau sedang di dalam negeri, saya minta tolong khusus untuk datang membantu. Profesor Xue, senang sekali Anda bisa datang. Silakan duduk. Baik, Sistem perusahaan kami sekarang masalahnya ini adalah... situasinya sudah dijelaskan Xiao Fu. Saya lihat dulu. Xiao Fu, bak ini, waktu kamu tahun ketiga, bukan pernah mengalami yang serupa? Kok sekarang malah dikembalikan ke saya? Profesor Xue, maksud Anda masalah ini bisa Anda selesaikan? Tentu, prinsipnya tidak rumit. Profesor Xue, tolong bantu kami. Soal imbalan, Kak, Profesor Xue Qiang hanya jadi konsultan untuk raksasa teknologi papan atas. Beliau kali ini mau datang murni karena menghargai saya. kamu bilang berapa?
5 juta. 5 juta? Tidak masalah. 5 juta ya 5 juta. Asalkan Xingqiong bisa dijalankan dan segera beroperasi normal kembali, lakukan. Kalau begitu kita mulai. Sudah. Bagus sekali, Profesor Sue. Anda benar-benar hebat, memang pakar top. Bagus, bagus. Kau pikir perusahaan tidak bisa berjalan tanpa kau? Mimpi saja. Akan kuperlihatkan, perusahaan malah berjalan lebih baik. Kalau begitu, karena masalahnya sudah selesai. Profesor Sue, tenang saja, dananya akan segera cair. Sekarang, Anda adalah penyelamat puncak kami. Berani juga dia menelepon. Langsung bilang aja. Bapak Bai, sistem Xingqiong error. Saya bisa bantu dari jarak jauh. Pang Hao, jangan-jangan kamu pikir, di industri ini selain kamu, nggak ada yang bisa memperbaiki bug sialan ini? Dengar ya, trik-trik recehmu yang nggak ada kelasnya itu, di depan ahli top, itu cuma mainan anak kecil. Masalahnya sudah selesai, jadi, sekarang Ding Feng nggak butuh kamu lagi. Pergi sana, jauh-jauh. Mulai hari ini, aku nggak mau lihat kamu lagi, atau dengar kabar apapun tentangmu. Ngapain juga aku kayak gini? Hubunganku dengan Ding Feng sudah berakhir. Profesor Sue, hari ini sungguh berkat Anda. Keahlian Anda benar-benar membuat kami takjub. Ibu Bai terlalu memuji. Penelitian akademis ini, pada akhirnya harus melayani aplikasi praktis. Bisa membantu, juga adalah suatu takdir. Profesor Sue, coba lihat, orang berbakat seperti Anda saat ini justru yang paling dibutuhkan Ding Feng kami. Saya tidak tahu apakah Anda berminat bergabung dengan Ding Feng kami? Yang ini, saya sekarang ini. Lembaga penelitian di luar negeri, masih ada beberapa proyek penelitian penting. Dari segi waktu, sepertinya sulit untuk. Tidak perlu full time, bentuk konsultan saja sudah cukup. Mengenai imbalannya. 5 juta gaji pokok tahunan tanpa tanggung jawab. Bonus proyek dan biaya konsultasi tambahan dihitung terpisah. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu, karena Ibu Bai begitu antusias. Kalau saya masih menolak, tampaknya tidak manusiawi. Profesor Sue, selamat bekerja sama. Silakan lewat sini. 5 juta, gaji pokok tanpa tanggung jawab, itu pun cuma sebagai konsultan. Waktu manajer Fang masih di sini, gaji tahunan ditambah bonus akhir tahun. Kasihanilah dirimu sendiri dulu deh. Manajer Fang baru pergi beberapa hari. Lihat, berapa malam kita begadang, berapa kali lembur. Uang lembur ini, pernah disebut nggak? Nggak ada kata-kata yang manusiawi. Profesor Sue, silakan dilihat. Kalau tidak ada masalah, kita bisa langsung tanda tangan kontrak sekarang. Baik. Profesor Sue, senang bekerja sama dengan Anda. Masa depan Ding Feng kami serahkan pada Anda. Sayang, Kamu datang tepat waktu. Aku perkenalkan, tenaga ahli teknologi internasional yang baru kami rekrut, Profesor Sue. Pang Hao sudah pergi. Kami rekrut yang lebih hebat. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi dikekang olehnya. dasar idiot, apa kau tahu apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau memukulku. Lu Chen, kau berani memukulku demi perempuan itu, Pang Hao. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Hubunganku dengan Fang Hao tidak lain hanyalah yang paling biasa, hubungan atasan bawahan,
Harus berapa kali lagi aku katakan baru kau mengerti? Hubungan atasan bawahan yang paling biasa. Aku tanya, bos mana yang ingat ulang tahun bawahannya, lalu saat tahun baru atau hari raya datang sendiri mengantarkan hadiah ke rumah. Apa kau tahu? 90% klien perusahaan kami dalam 5 tahun terakhir ini datang karena sistem Sinkyong yang dikembangkan Fang Hao. Selama ini, banyak perusahaan yang menawarkan gaji tinggi untuk merekrutnya, tapi dia tidak pergi. Aku bersikap baik sedikit pada karyawan yang berbakat, kompeten, berjasa dan setia pada perusahaanku. Bersikap baik, apa salahnya? Ada masalah. Tentu saja ada masalah. Aku memang tidak suka, aku memang tidak senang. Aku tidak peduli betapa pandainya Fang Hao menghasilkan uang, aku cuma tidak mau melihat kau bersamanya. Baik, Baik, aku nggak mau berdebat sama kamu. Yang aku mau tahu sekarang cuma, sistem Sinkyong sebenarnya gimana sih keadaannya? Masalahnya udah beres belum? Profesor Shue yang turun tangan, langsung cepat selesai, celahnya langsung ditambal. Lihat kan, sekarang semuanya udah normal? Profesor Shue, boleh tanya, gaji tahunan. Profesor Shue berapa? 5 juta, gaji tahunan tanpa tanggung jawab, 5 juta. Itu pun tanpa tanggung jawab? Direktur Lu. Kalau bukan karena Direktur Bai terus memohon, dengan status dan nilai saya, di luar negeri, hanya 5 juta. Belum tentu saya mau kontrak dengan perusahaan Anda. Sayang, Profesor Shue itu benar-benar talenta, pantas dengan harganya. Sekarang sistemnya kan udah normal. Yang penting masalahnya bisa diselesaikan, uang bukanlah. Ini yang kamu bilang sudah diperbaiki? Profesor Shue, apa yang terjadi? Cepat lihat. Cepat cari solusinya. Semua, jangan panik, saya akan periksa dengan teliti. Profesor Shue, kamu benar-benar bisa atau tidak? Direktur Lu, sistem Sinkyong ini, arsitektur dasarnya, tingkat kecanggihannya bisa dibilang jenius. Hanya saja, ingin yang tuntas, mencari akar masalahnya, saya butuh. Saya tidak butuh pujianmu yang sia-sia. Saat ini saya hanya melihat harga saham perusahaan setiap menit terus turun, keluhan pelanggan, dan pemberitahuan penarikan investasi satu demi satu. Kamu jawab saya, sistem ini. Kapan sistem ini bisa diperbaiki dengan baik? Jika ingin, memperbaiki dengan tuntas dan stabil. Tanpa meninggalkan efek samping, mengingat kompleksitas sistem. Paling tidak butuh waktu setengah bulan. Setengah bulan, Profesor Shue, bukankah Anda yang terbaik di industri? Memperbaiki sebuah sistem, Anda butuh setengah bulan, lalu perusahaan bagaimana? Pelanggan bagaimana? Bai He, cepat telepon Fang Hao, Apa? hubungi dia, minta maaf dengan tulus. Katakan padanya, bonus akhir tahun 3 juta yang dulu ditahannya, perusahaan akan ganti 2 kali lipat. Kalau dia masih ingat sedikit perasaan lama, mungkin dia masih bisa menolong Ding Feng. Aku tidak mau. Aku sama sekali tidak mungkin mengakui kesalahan pada wanita itu. Aku tidak salah. Memecatnya, itu salahnya sendiri. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu buka mata dan lihat baik-baik, itu platform inti perusahaan. Setiap menitnya yang bermasalah, yang hilang adalah uang. Gengsimu, sampai hidup matinya perusahaan tidak kamu pedulikan lagi? Lu Chen, aku ini istrimu. Kamu demi orang luar. Kamu berani membentakku seperti ini? Minta maaf padaku. Bai He, justru karena kamu istriku, aku baru bertahan sampai sekarang. Kalau bukan karena hubungan ini, kamu sudah lama diusir. Kamu masih punya hak apa untuk berdiri di sini dan bicara soal gengsi? Lu Chen, kamu ingin memaksaku pergi, supaya bisa memberi tempat untuk Fang Hao yang selalu kamu rindukan. Kamu ingin dia jadi nyonya pemilik, kan? Ku beritahu, tidak mungkin. Para hadirin, Kedatangan 3 orang yang terhormat, kami tidak menyambut dengan baik, sungguh mohon maaf. sistem lumpuh sampai sekarang. Telepon tidak bisa dihubungi. Orang juga tidak ditemukan. Masalah tidak diselesaikan. Kalian Ding Feng ini sebenarnya sedang apa? Tenang saja, ini cuma gangguan teknis kecil. Kami sudah menghubungi Fang Hao, dia akan segera intervensi dari jarak jauh. Pak Lu, jangan lagi merepotkan Direktur Fang, gangguan mungkin bisa diperbaiki. Tapi,
Kalau keamanan sebuah perusahaan dan kredibilitas manajemennya sudah runtuh, sulit untuk dibangun kembali. Dengar-dengar, kalian mengusir Direktur Fang, perusahaan yang bahkan tak bisa melihat nilai talenta sejati, masa depannya apalagi. Pak Lu, kami, Baoji, bersedia kerjasama dengan Puncak, sepenuhnya karena kemampuan teknis Direktur Fang yang kuat. Tapi, karena dia sudah keluar dari Puncak, kerjasama kita tak perlu dilanjutkan lagi. Gila, kalian semua gila. Fang Hao. Lagi-lagi Fang Hao. Aku benar-benar tak mengerti, dia kasih minum kalian bertiga ini guna-guna apa. Kalian bertiga ini, berebutan membelanya, berebutan maju. Bai He, apa yang kau omongkan? Diam? Aku tidak akan diam. Kalian bertiga berebutan jadi pacar gelapnya, ya? Bapak Lu, bicara bisnis ya bisnis. Urusan rumah tangga dibawa-bawa ke pekerjaan, bahkan menghina mitra kerja. Sangat tidak profesional. Sangat disayangkan. Saya pamit. Bapak Lu, sikap kami sudah disampaikan. Kami tidak akan mengganggu Bapak untuk menangani urusan internal. Hati-hati ya. Aduh. Talenta industri setengah-setengah, semua direkrut oleh Ding Feng kami. Kerja bagus. Aku baru tinggalkan perusahaan seminggu, kok bisa jadi begini? 3 klien terbesar, terpenting, dan terunggul perusahaan dipaksa pergi oleh kita. Kalian berdua dipanggil oleh Bai He. Grup Ding Fengku tidak membutuhkan kalian. Semua biaya kalian ditanggung sendiri oleh Bai He. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Lu Chen, apa maksudmu? Aku istrimu. Uang perusahaan kan uangku juga. Kenapa harus aku yang tanggung sendiri? Perilakumu, keputusanmu, tanggung sendiri konsekuensinya. Soal perusahaan, sepertinya juga sudah hampir tidak ada uangnya. Lu Chen, kamu malah membela orang luar. Membela sistem yang jelek itu. Dan mau berhitung begitu jelas denganku. Kamu memang sudah lama ingin mengusirku. Betul, kan? Kamu pikir karena kamu istriku, bisa bertindak semaumu? Tidak peduli hidup matinya perusahaan? Baiklah. Kita cerai. Cerai. Cukup. Drama keluarga kalian ini, aku sudah tidak tahan melihatnya. Aku juga tidak mau ikut main sandiwara lagi. Aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kamu sudah yakin? Kalau kamu keluar sekarang, gaji dan bonus, 1 sen pun jangan harap dapat. Aku tidak peduli bekerja di bawah pimpinan seperti Anda. Selain melihat Anda cemburu buta dan bertingkah semaunya, hanya untuk mengikuti keputusan bodoh yang Anda buat tanpa pikir panjang, sampai harus lembur semalaman. Memang, gaji yang diberikan perusahaan Memang bukan yang tertinggi. tapi dulu bekerja di bawah Direktur Fang, paling tidak bisa belajar hal-hal yang berguna. Tapi sekarang, aku hanya merasa jijik. Aku juga berhenti. Aku juga. Tidak. Surat perjanjian cerai. Akan kusuruh sekretaris mengirimkannya padamu. Utang perusahaan dan kekacauan ini. Kamu pemegang saham mayoritas. Tidak bisa lari darinya. Jaga dirimu baik-baik. Mungkinkah aku yang salah? Wah, kalian bertiga terlalu meriah. Saya merasa tersanjung. Selamat datang kembali. Kami tahu tentang perjalananmu kali ini, jadi kami berunding sebentar. Khusus datang menjemputmu, sebagai tanda ketulusan kami. Ini adalah kontrak penunjukan sebagai kepala desainer di grup Hongsheng kami, divisi bisnis independen. Anggaran tanpa batas. Direktur Fang, ketulusan kami lebih nyata. Sebagai mitra teknologi, punya laboratorium sendiri, dan tim khusus, Fang Hao. Kami di Baoji, tidak hanya mengagumi keahlianmu, tapi juga wawasanmu. Ini adalah undangan kami, untuk menjadi dekan, Institut Teknologi Baoji, penelitian sepenuhnya otonom. Sekali lagi terima kasih atas perhatian ketiga direktur utama. Saya tidak akan bergabung dengan perusahaan manapun. Maaf. Saya sudah punya konsep baru.
Sebuah arsitektur sistem yang lebih aman, lebih cerdas, dan lebih terbuka tingkat perusahaan generasi berikutnya. Kali ini saya akan mandiri, mendirikan perusahaan sendiri. Sudah diduga. Dengan kemampuan dan ambisimu, sayang sekali jika hanya menjadi bawahan, mengambil kendali sendiri akan membuka langit yang luas. Baik, tidak masalah. Kamu di mana? Kami Huaxia akan bekerja sama dimanapun. Surat niat kerja sama strategis pertama. Saya, pesan. Merintis usaha mandiri, kami tentu mendukung. Apakah perusahaan baru membutuhkan pendanaan angel round? Kami grup Baoji, bersedia masuk sebagai mitra strategis. Terima kasih lagi. Detail kerjasama, kita bisa bahas pelan-pelan. Berita ekonomi terbaru dari stasiun ini, Grup Dingfeng, karena insiden teknis besar, saat ini sudah diambang restrukturisasi kebangkrutan. Dan sebelumnya, semua tuduhan tidak benar terhadap Ibu Fang Hao adalah fitnah dan dibuat-buat. Pihak yang bertanggung jawab telah meminta maaf secara terbuka dan memberikan kompensasi.